Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rokan Hulu memang berkelas. Kalau sudah masuk kelas, sebelum masuk kelas gosok gigi. Ini pantun tidak sanggup dibalas karena terlampau grogi. Abuya Syekh Alaidin Athari Ibnu Syekh Aidarus Ibni Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Ambo datang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kedatangan Abdul Somad hari ini, pertama tentu saja silaturahim, yang kedua melapor ke Buya, yang ketiga memperkenalkan Bang Abdul Wahid ke adik-adik, mudah-mudahan bisa jadi motivasi insyaallah. Bang Ustadz Buya Fakhrul Razi, Ustadz Asfaraini, Ustadz Zukri, Ustadz Dr. Zulhendri Rais, Ustadz Al-Nobdinar, para alumni Darussalam beserta para santri majelis guru, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah iman dan Islam. Ambo ingin yang menjadi gubernur Riau itu alumni Al-Azhar yang ahlus sunnah wal jamaah, karena memang Riau ini buminya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi nampak-nampaknya alumni Al-Azhar belum lagi nampak yang mengarah. Kalaupun mau dicari-cari alumni Azhar yang mengarah ke gubernur ini ada dua. Yang pertama Ustadz Sahrul Aidi, yang kedua Ustadz Zulhendri Rais. Tapi Ustadz Sahrul Aidi masih sibuk lagi dengan DPR RI, beliau baru saja terpilih. Lalu kemudian Ustadz Zulhendri Rais sibuk dengan dakwahnya. Jadi saya menengok, saya orangnya tidak menyuruh, saya menengok. Sampai akhirnya nampak saya anak muda, memang tidak alumni Azhar, tapi beliau tamat pesantren, yang pesantrennya pesantren awak Perti, yang kedua ormasnya Perti, yang ketiga beliau pula alumni UIN, dan saya sebelum ke Mesir dulu kuliah di UIN walaupun tak selesai. Lalu kemudian Bang Abdul Wahid ini pernah bersuluk dengan Buya Zamzami. Jadi sejalan kita dalam akidah, sejalan dalam fikih, sejalan dalam tauhid, sejalan dalam tarekat Naqsyabandiyah. Itulah dasar saya mau berjalan dengan Bang Abdul Wahid. Dan tentu saja di antara alasan lain kami berjalan bersama ini, di antaranya adalah karena sesama Abdul. Jadi dia Abdul Wahid, saya Abdul Somad. Walaupun beliau itu tadi agak menyalahi kode etik, karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Nah, karena hubungan kita ini tidak hanya bisa dengan perasaan, mesti ditulis di atas kertas, hitam di atas putih. Maka saya minta Bang Abdul Wahid, sebelum kita berkeliling, saya mau Bang Abdul Wahid tuliskan 16 pasal ini, mesti tanda tangan. Kata beliau, siap. Jadi Ambo laporkan nih ke Buya apa isi kesepakatan Ambo dengan Bang Abdul Wahid. Nampak tamu, kalau terpilihnya jadi gubernur, ini mesti membangun Islamic Center di Purna MTQ Jalan Sudirman yang kini dijadikan tempat konser dangdut. Jadi sebelum itu saya tanya, Bang Abdul Wahid, ya, bisa ndak Purna MTQ? Purna itu kan artinya pensiun. Purna MTQ berarti pensiun MTQ.
Tidak ada lagi orang baca Quran situ. Dangdut. Mendarat pesawat Sultan Syarif Qasim II, mendarat pesawat. Kita sebagai orang Melayu Riau Muslim ingin orang begitu turun pesawat, buka kaca mobil, yang ditengoknya adalah Al-Quran. Tapi apa yang ditengoknya sekarang? Jagung bakar. Maka mimpi saya itu, saya tanya Bang Abdul Wahid, kalau Bang Abdul Wahid terpilih jadi gubernur, sanggup membangun Purna MTQ? Sanggup Pak Ustadz, kata dia. Tapi saya orangnya tak mudah percaya. Saya tanya, duitnya dari mana? Kata dia, saya udah perjuangkan perda duit sawit 1 triliun Pak Ustadz. Duit minyak kita bagi hasil sudah turun 3 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar itu 1000 juta. 1 miliar 1000 juta. Jadi kalau dibelikan 1 triliun itu cincau, awak bonang sambil minum. Banyak duit Riau ini. Riau ini lebih kaya dari Malaysia. Riau ini lebih kaya dari Brunei. Seandainya duit Riau ini dibangunkan untuk Riau, itu di jalan aspal tuh terpeleset-peleset semua orang. Kenapa? Keramik semua isinya. Mungkin kan kayanya dia. Tapi duit Riau ini dibawa ke Jakarta. Duit minyak diambil ke Jakarta. Duit sawit ditarik ke Jakarta. Maka perlu gubernur muda yang berani ke Jakarta mengambil duit itu. Jangan kita mau di PHP orang Jakarta. Pas kita mau minta banyak yang kena PHP nampak ini. Pas kita mau minta duit, apa kata orang Jakarta? Kata dia, nanti kalian kami kasih otonomi. Kenyataannya apa? Oto dia kurang, mi dia awak. Kemudian saya minta Bang Abdul Wahid, kalau nanti duduk menjadi gubernur yang kedua, yang hamba minta, tolong buatkan Institut Al-Quran Riau, Iqra, Institut Quran Riau. Tunggu dulu. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, dari mulai Iqra sampai kaligrafi, sampai Taranum Bayati Sobasi Kanahawan Jaharka, sampai tafsir Quran, sampai qiraat Hafs an Asim, qiraat Wars, sehingga orang-orang yang sudah hafal Quran tapi belum dapat sanad, dia mengambil sanadnya itu ke Riau. Boleh tak bermimpi? Boleh. Bermimpi aja takut, gimana mau jadi mimpi jadi kenyataan? Bang Abdul Wahid kalau duduk nanti jadi gubernur, yang ku minta yang ketiga adalah santri-santri yang berprestasi, hafal Quran, hafal matan al-ajurrumiyah, hafal kawakib durriyah, hafal imriti, hafal alfiyah ibni Malik, kirimkan dia sejauh mata memandang. Nanti di hari petang dia akan pulang balik membangun Riau, baldatun thayyibatun warabbun. Kenapa pasal ketiga itu ambo masukkan? Sebab ambo dulu berangkat ke Mesir, berangkat tidak diantar, balik tidak dijemput. Ustadz Jelangkung. Ambo di Mesir sampai tahun seperak haram dapat beasiswa. Anak Siak $100, anak Bengkalis $100. Abdul Somad putih biji mata. Maka saya ingin adik-adik saya jangan nasibnya macam saya. Ini kalau saya ceritakan ke adik-adik sekarang, apa kata mereka? Derita lo kali. Saya mau alumni-alumni pondok yang ke Mesir. Dari mana duitnya? Itulah dari duit bagi hasil minyak, dari bagi hasil sawit. Negeri kita kaya. Kalau ditanya kenapa Riau ini panas, di bawah minyak, di atas minyak. Tapi awak kan cuma dapat angeknya aja. Minyaknya tak dapat awak. Minyak jelantah dapat dia awak. Sampai kalau Bang Wahid duduk, tolong alumni-alumni yang balik dari Mesir,
angkat jadi penyuluh, angkat jadi dai, angkat jadi imam, angkat jadi khotib, angkat. Ini pun membalaskan sakit hati ambo, sebab dulu waktu balik susah cari kerja. Balik membawa 2 ijazah, LC dari Mesir, MA dari Maroko. LCMA Abdul Somad, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Tidak ada orang mau menerima, guys. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Orang tua punya anak gadis ragu menyerahkannya ke Abdul Somad. Saya tak mau adik-adik saya mengalami nasib macam saya. Saya mau adik saya pulang dari Mesir, pulang dari Yaman, pulang ke Riau, tempatkan dia di Islamic Center. Sehingga kalau ditanya, kamu mau minang anak saya? Apa kerjaan kamu? Saya adalah staf gubernur di Islamic Center. Punya pede dia. Jangan macam saya dulu, tak berani menghadap. Kalau sekarang udah banyak yang mau. Tengoklah di komen-komen YouTube, Instagram saya itu. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya, gitu. 5, jangan terlalu fokus ke situ, ikut dulu. 5, tolong kalau Bang Wahid duduk jadi gubernur, kasih insentif duit penggali kubur, penyelenggara jenazah, orang yang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah. Banyak yang tak peduli, padahal duit kita banyak. Maka Pak Wahid ambilkan APBD, ambilkan dari Basnas, karena dia ini masuk fakir miskin, kasihkan ke penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Adik-adik setuju? Banyak juga penggali kubur. 6, kalau Bang Wahid duduk nanti, tolong angkat guru MDA. Guru MDA ujung tombak pendidikan Islam. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru MDA, guru madrasah honorer. 300.000 sebulan digaji, 6 bulan sekali disunat masal. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup sogan mati tak mau. Beda anak-anak pesantren zaman saya dulu sama yang sekarang. Ambu ingat dulu, asal ada orang berceramah di pondok kami, sodonya khusyuk. Tapi di Darussalam, Buya pertama tadi, Bang Wahid, ambo, sehat walafiat. Ini menunjukkan santri ini bergizi. Tiga nalah bercakap di mimbar koha, santri Darussalam tetap tegar membara. Luar biasa. 7, yang ambo minta, tolong Masjid Raya An-Nur diberdayakan. Kenapa ambo minta An-Nur itu diberdayakan? Ambo ingin masjid itu sebagai pusat peradaban. Kini apa yang terjadi? Sore-sore lari orang bercelana pendek jogging, tapi tidak masuk masjid. Saya ingin peradaban kita dibangun dari masjid. Ketika datang Sultan Abdul Jalil tahun 1762, 1723 berdiri Sultan Siak Sri Indrapura. Lalu Sultan naik sampan, dia tengok ada tanah yang bagus, dia pun berhenti. Nama daerah itu Senapelan. Lalu dibuatlah masjid. Meninggal Sultan, masjid belum selesai, dilanjutkan anaknya namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil, berdirilah masjid. Itulah masjid pertama di Pekanbaru, namanya Masjid Raya Senapelan. Sekarang orang membangun, yang pertama dibangun peradaban Islam dari masjid. Siapa yang membangun kota-kota di Indonesia? Ormas. Ormas itu apa? Orang masjid.
Semua berawal dari masjid. Maka kita mau, saya minta tolong buatkan masjid itu jadi masjid peradaban. Yang ke-8, kalau Bang Wahid duduk nanti, tolong zakat potong atas. Kenapa saya minta pergub, peraturan gubernur zakat potong atas? Abdul Somad jadi tim sosialisasi zakat Provinsi Riau sejak 2009. Amu balik dari Maroko 2008. 2009 Amu diangkat jadi tim sosialisasi. Masuk kantor, keluar kantor, Bapak Ibu potong zakat, potong gaji, potong atas. Apa kata pegawai? Kami ini miskin Pak Ustadz, duit kami sudah habis ngutang. Mereka tidak mau bayar karena hanya himbauan. Tidak bisa lagi main himbau. Semua yang dihimbau itu sunyi. Satu-satunya yang ramai himbau cuma satu, Minang Maimbau, rumah makan. Zakat mesti potong atas. Semua pegawai ASN, PNS, BUMD, perkebunan, perusahaan yang ada di Riau, zakatnya potong atas. Setuju apa tak setuju? Bisa apa tak bisa? Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir! Kok begini bunyi takbirnya? Kok sejam lagi kok? 9. Kalau Bang Wahid nanti duduk, tolong aset-aset wakaf yang ada di Riau ditertibkan. Atuknya orang soleh, wakafkan tanah. Ayahnya orang soleh, wakafkan tanah. Dibuat masjid. Rupanya sekarang harga tanah itu naik 5 juta semeter. Akhirnya cucu menjual masjid. Masjid ini dijual. Atuknya soleh, cucunya hantu. Ketika dibawa ke pengadilan, yang menang cucunya. Kata dia, ini tanah saya, ini di BPN tanah saya. Maka saya mau itu ditertibkan oleh gubernur di bawah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kira-kira menurut adik-adik santri, ini status, jangan pandang Abdul Somad, saya bukan ustadz. Kehadiran saya kemari sebagai aroda yuridu irodatan, isim fa'ilnya muridun. Saya ini murid yang datang kepada mursyid. Murid datang kepada mursyid. Murid itu bahasa Melayu diambil dari bahasa Arab. Apa kabar murid-murid? Kata Upin Ipin. Status kita sama. Adik-adik murid, saya pun murid. Ini saya sekarang berada di tengah adik-adik ini, rasa-rasanya umur 17-18 lah sekarang. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. 10. Saya minta ke Bang Abdul Wahid, tolong kalau duduk nanti jadi gubernur Riau, kalau awak naik mobil dari Sumbar lewat Kelok 9, bila awak ketahuan masuk Riau, asal berguncang kepala awak, itulah masuk Riau. Naik mobil awak dari Jambi, ambo membawa ikan 5 ekor dari Jambi. Aduk ini di akuarium, ikan bodang, hidup ikan itu. Begitu sampai perbatasan Riau, naik poiknya kate. Jalan tuh berguncang, masuk Indragiri Hilir, masuk Indragiri Hulu. Masuk awak dari Medan, masuk sebelum Bagan Batu. Begitu masuk Bagan Batu, hilang nafsu tidur kita. Maka saya minta Bang Abdul Wahid mengadu kita ke Bupati. Pak Bupati tolong bantu jalan kami. Apa kata Bupati? Itu jalan gubernur. Mengadu awak ke gubernur, Pak Gubernur tolong jalan kami. Apa kata gubernur? Itu jalan nasional. Mengadu awak ke nasional, apa kata orang nasional? Tolong jalan kami Pak. Ya saya tidak tahu kok nengak saya. Jadi kita mengadunya kemana? Maka kalau Bang Abdul Wahid duduk, tolong ambil duit pusat Jakarta, bawa ke Riau, perbaiki jalan-jalan Riau ini. Adik-adik setuju?
Semangat orang ya. Yang kedua boleh. Saya minta Bang Abdul Wahid kalau duduk jadi gubernur, kadang kita masuk. Saya masuk ke masjid pedalaman di suku Talang Mama. Dari Pekanbaru 5 jam sampai ke Bali. Bali itu maksudnya Bali Las di Indragiri Hulu. Tinggalkan mobil, naik sampan ke dalam. Sampai ke dalam, ya Allah, ya Allah. Namanya masjid, lantainya tanah. Dipegang wiko kayunya, ha? Jangankan dipukul, bersin apa? Jatuh kayu. Padahal duit Riau kau banyak. Masuk awak ke toilet masjid yang pinggir jalan, begitu pipis awak di situ, 3 hari tidak lalu makan. Membayangkan luka lama yang begitu dalam. Apa kata orang? Kalau orang datang dari Aceh mau ke Jambi, orang Jakarta mau ke Medan, singgah dia ke Riau. Apa kata orang? Alah, Ustaz Somad itu ceramah-ceramah. Kami kemarin mampir numpang kencing masjid di Riau, itu parahnya minta ampun. Bagaimana diperbaiki? Ini tidak selesai dengan ceramah, ini tidak selesai dengan khutbah, ini tidak selesai dengan tausiah, besti. Ini hanya selesai dengan gubernur yang santri, yang pernah bersuluk, yang pernah berakidah ahlus sunnah dan istiqomah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Kenapa tak habis-habis ini ya? Yang ketiga boleh, pembinaan terhadap imam-imam masjid. Ini waktu dah masuk nih, singgah kita ke masjid. Singgah ke masjid, majulah imam. Alhamdulillah. Banyak lo batuknya daripada ayat ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Adza, adza, ada wo, ada ja. Nya ndak ada ijazah semua. Selesai sembahyang awak tanya makmum, "Dek apa inyo bisa maju jadi imam?" Ndak ada imam lain. Apa ketua orang kampung? Dek ada inyo lama ke masjid ko ada orang sembahyang, Ustaz. Kalau ndak ada nyo ndak buka masjid iko. Padahal gubernur bisa mengangkat kori-kori, juara-juara awak, alumni-alumni pondok, kasih gaji, hidupkan masjid. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Kalau jelas APBD-nya, duitnya dari mana? Itulah guna. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin. Barokah. Itulah barokah minyak itu. Tidak semua negeri ini dapat minyak. Se-Indonesia iko yang paling besar sumbangan devisa minyaknya untuk Indonesia adalah Riau. Minyak terbaik kualitas nomor 1 di Indonesia adalah minyak Minas. Minas itu di mana? Kenapa Riau? Kenapa bukan Sumatera Utara? Kenapa bukan Jambi? Kenapa bukan Palembang? Kenapa Riau? Ambo tanya ke adik-adik Ambo, kenapa Riau? Jawabannya adalah di mana orang paling kuat mengingat Allah, disitulah minyak itu menyembur paling banyak. Apakah orang Riau ini paling kuat mengingat Allah? Di Sumatera Utara ada tarekat Naqsabandiyah. Nama mursyidnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan itu dari mana? Dari Riau. Di Batam, Kepulauan Riau, saya pergi ke rumah suluk, mereka tarekat Naqsabandiyah. Ambo tanya, siapa mursyidnya? Mursyid iko. Dari mana? Dari siko. Dari mana? Dari siko. Dari mana? Dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang di mana? Riau. Ambo pergi ke Aceh.
Ambo tanya, orang Aceh itu tarekat Naksabandiana dari mana? Dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali mengambil tarekat dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Orang mana? Orang Riau. Itulah kenapa minyak itu Riau. Tapi kita cuma menengok pipanya. Putih biji mata, awak menengok pipa. Anak sakai di atas pipa. Bukan pantun. Anak sakai, maaf cakap Buya, indak bercelana, dia teh pipa, memegang tombak mencari makan. Kalau melatui pipa kau meletup, siapa yang pertama mati? Awak di Riau kau yang pertama kali mati. Tapi hasilnya diambil. Itu maka berani. Siapa anggota dewan yang berani berteriak di Senayan, kalau duit minyak tidak dikasih ke Riau, kalau duit sawit tidak dikasih ke Riau, lebih baik kami merdeka. Kau uangnya mau merdeka? Jangan merdeka. Merdeka kau subversif, tak boleh. Buya Hamka dulu di penjara gara-gara itu, dituduh mau menjual Indonesia ke Malaysia. Kita tetap cinta NKRI, tapi hasil minyak bagi-bagi, ya makan suang. Keberapa tadi? Sampai boleh supaya dai-dai dikirim ke pedalaman. Ambo masuk ke Bagan Benio, ndak ada dai. Masuk ke suku Akit, ndak ada dai. Masuk Ambo dari Pekanbaru, tinggalkan mobil di Pelabuhan Buton. Dari Buton naik kapal speed masuk ke Selat Panjang. Dari Selat Panjang naik lagi kapal tongkang sampai ke pulau. Di pulau itu naik ojek. Pak ojek, pelan-pelan Pak ojek. Ya, sampai di tempat itu rupanya ojek kok kepala desa. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, kata protokol. Saya tanya, yang mana? Yang ojek tadi Pak Ustaz. Malunya Pak. Aku adik-adik nanti jangan langsung Pak ojek, tanya dulu. Pohon godang 3 kali uang moluk batang pohon kayu ke godang. Lalu setiap dahannya itu diikat pakai bendera putih dengan dupa. Masih menyembah pokok kayu. Nggak ada dai. Padahal kalau ambil alumni UIN dari Fakultas Usuluddin, dari Fakultas Dakwah, kirimkan ke pedalaman, kirimkan, kasih motor dinas, rumah dinas, bini dinas. Bisa pun tidak bisa? Bisa. Dakwah, duit banyak. Namanya Dinas Program Dinas Dakwah Pedalaman. Ini yang Ambo tulis ini adalah kegelisahan seorang Abdul Somad melihat situasi dan kondisi. Maka Ambo tuliskan, Ambo menunggu siapalah agaknya calon gubernur yang sesuai dengan awak, anak pesantren, bisa i'rab, bisa tasrif. Ambo di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3. Tapi bau dengan Bang Wahid inilah rupanya kelapo tu bisa ditasrifkan. Kalau payah kelipu kalpan gitu. Itu hebat. Itu dah kelas berapa punya belajar itu? 5 boleh. Tolong dikonversi semua lembaga-lembaga yang masih pakai riba. Aceh ada perdanya, kanun Aceh tidak boleh ada lembaga konvensional. Maka kita juga minta di bumi Melayu Riau, karena kalau kita pakai riba itu berarti fa'zanu birharbim minallah, berarti kita ngajak perang dengan Allah. Berani perang dengan Allah? Awak belajar kitab, awak mengaji, awak tahajud, tapi riba sekeliling awak. Maka kita mesti punya gubernur yang menghilangkan riba-riba ini. Adik-adik setuju? Ambo kok Buya, Ambo presentasikan ke adik-adik Ambo dukungan mereka. Kalau mereka semua setuju, kata Buya, karena adik-adik Buya Ustaz Somad dah setuju, Buya pun setuju. Yang terakhir, yang ke-6 boleh, perhatian terhadap anak muda, jangan sampai konai narkoba dan judi on. Ada Pak Kapolsek di Perawang,
Pak Kapolsek menangkap anak SD, ditempeleng deh Pak Kapolsek. Allah Pak, Pak. Apa kata anak ketek itu? Saya tidak takut Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Rupanya lah mengisap lem kambing. Mabuklah sakaunya lah, rusak utaknya. Maka saya minta supaya ada ketegasan hukum. Bang Abdul Wahid, saya tanya, sanggup Bang Wahid menangkap pengedar narkoba? Apa kata Bang Abdul Wahid? Saya akan buatkan nomor pengaduan, masyarakat yang mengadu akan dilindungi, dan siapa yang mengadu akan diberikan hadiah umroh. Mantap, betul saya. Ditandatangani oleh dua Abdul Wahid dan Abdul. Jelas? Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad jalan sama Abdul Wahid karena mau jadi kepala dinas. Oh no. Abdul Somad jalan sama Abdul Wahid karena mau jadi kanwil Kementerian Agama. Aku bukan PNS. Abdul Somad jalan sama Abdul Wahid karena nanti kalau Abdul Wahid jadi gubernur, dia mau dapat pengaspalan jalan. Aspala sapilin aja selame, alhamdulillah tuh. Lalu Ustadz dapat apa kalau dia jadi gubernur? Dapat amal jariah. Kalau dilaksanakannya ini semua, dapat amal jariah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, gubernur mati meninggalkan hutang, meninggalkan legasi warisan yang baik-baik. Ambo tidak banyak ingin menyampaikan, itulah sudah. Mohon maaf ke Buya, 10 jari yang buangkek seboleh sama kepala Bang Fahrul, Ustadz Asfaraini. Mudah-mudahan ini tahun 2020 Ompek adalah tahunnya para santri. Untuk Rokan Hulu yang akan naik jadi bupati wakil bupati adalah santri. Untuk Riau yang naik jadi gubernur dan wakil gubernur juga adalah santri. Tentu saja ini didoakan oleh seluruh santri. Banyak cakap ambo, kurang adab, tak berkenan di hati. Ambo Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Mudah-mudahan Buya dan adik-adik para alumni memaafkan kesilapan ambo. Akhirnya ambo tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.